Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya Al-Fakir di sini mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi ya, karena memang saya sendiri dapat kabarnya juga terlambat ya. Kebetulan tadi baru dihubungi sebelum maghrib dan saya tadi masih ada acara sehingga ya baru bisa datang mungkin jam segini lah. Di kesempatan kali ini insya Allah mungkin saya di sini tidak akan melanjutkan materi yang biasanya disampaikan oleh Habib Abdurrahman Maulahela. Kita di sini mungkin sedikit selingan aja ya. Nanti insya Allah untuk pelajaran fikihnya, untuk pelajaran kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah akan dilanjutkan oleh Al-Habib Abdurrahman. Nah, kita di sini akan sedikit mengambil faedah yang berhubungan dengan satu perkara yang mungkin kita anggap remeh dalam kehidupan kita sehari-hari, akan tetapi sebenarnya ini memiliki pengaruh yang sangat besar baik untuk urusan agama kita di dunia ini ataupun untuk urusan akhirat kelak. Perkara ini yang penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai niat. Dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal. Hendaknya kamu wahai saudaraku selalu berusaha untuk memeriksa dan memperbaiki niatmu di setiap saat sebelum kamu itu masuk di dalam satu amal perbuatan. Jadi hendaknya setiap kita itu mau melakukan satu amal perbuatan tertentu, kita harus berpikir sebelumnya apa niat kita di dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Kenapa harus seperti itu? Kenapa dianjurkan untuk seperti itu? Dikatakan di sini fa innaha asasul amal. Karena sesungguhnya niat itu adalah asas dari amal perbuatan. Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa kubhan
wa sihhatan wa fasada. Dan amal perbuatan kita, baik buruknya, sah atau tidaknya, itu semuanya mengikuti niat kita. Kalau niatnya baik, maka amalnya itu jadi baik. Tapi kalau niatnya tujuannya itu buruk, maka amal itu menjadi buruk. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya besar, dapat balasannya besar. Tapi kalau niatnya kecil, dapat balasannya juga kecil. Kalau niatnya baik, dia dapat balasan yang baik kelak di akhirat. Sebaliknya kalau niatnya itu buruk, ya dia juga akan mendapatkan balasan yang buruk nanti kelak di akhirat. Fa'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika at-taqarrubi ila Allah wa ibtigha as-sawab alladzi rattabahu subhanahu alal amri al-manwi min babil minnati wal fadl. Kata beliau, maka hendaknya kamu itu jangan mengucapkan suatu ucapan, dan jangan kamu melakukan satu perbuatan, dan jangan kamu punya keinginan untuk melakukan sesuatu kecuali kamu dalam kondisi berniat melakukan hal tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini itu bisa jadi ibadah dan bisa jadi bukan ibadah. Lah, yang membuat perbuatan kita ini berubah antara ibadah dan bukan ibadah itu apa? Niat. Misalnya ada orang yang makan itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ayo makan, kita makan sego pecel misalnya, ya, makan sego pecel pakai es jeruk, ya. Ibadah atau bukan itu? Bisa ibadah, bisa tidak. Ya, bisa ibadah, bisa tidak. Gimana caranya makan kita itu bisa ibadah? Caranya kita ketika makan niatkan niat-niat yang baik. Saya makan ini, ya Allah, saya niatkan supaya saya kuat untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Saya makan ini supaya saya kuat untuk mencari nafkah buat keluarga saya. Saya makan ini tujuannya adalah supaya saya bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Terus kita makan. Maka makan kita pada saat itu berpahala, menjadi punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Seluruh lini kehidupan kita itu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat bermakna ketika didahului dengan niat-niat yang baik. Kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tapi kalau kita biasakan, maka seluruh kehidupan kita itu ada nilai ibadahnya. Kita nanti malam mau tidur, sebelum tidur kita niat dulu. Saya niat tidur ini supaya badan saya besok kuat bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Maka tidur kita pada saat itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amal yang
buruk, amal yang kelihatannya baik. Tapi kalau disisipi niat-niat yang tidak baik, maka itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Contohnya, sedekah itu baik apa enggak? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah yang luar biasa. Zahirnya ibadah yang luar biasa. Tapi kalau misalnya ada orang sedekah, di dalam hatinya tujuannya dia sedekah itu untuk supaya dianggap di masyarakat sebagai orang yang dermawan. Kok nyumbang di masjid ada apa? Ben ra dirasani karo tanggane. Nah, pergi ke masjid satu hal yang luar biasa atau tidak itu? Luar biasa, punya nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah. Tapi ketika itu disisipi dengan niat yang kurang baik, maka jadi nggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Sampean kok rajin ke masjid banget toh Pak? Oh iya, ben bilang orang soleh rajin ke masjid. Nah ini hal-hal seperti ini kelihatannya remeh, tapi efeknya besar. Sebagian ulama itu ibadahnya nggak banyak, mungkin sholatnya ya biasa-biasa aja, zikirnya biasa-biasa aja, tapi dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena apa? Karena niatnya. Sampai sebagian dari mereka itu di pintu rumahnya itu ada tempelan gitu. Isinya apa tempelannya? Ya, tempelannya isinya niat. Setiap dia mau keluar rumah dibaca dulu. Kalau saya keluar rumah ini niatnya untuk mencari nafkah, menjalankan kewajiban. Saya niat kalau nanti ada orang yang susah di jalan, misalnya orang buta mau saya bantu. Kalau nanti seperti ini saya mau gini. Niatnya banyak. Jadinya keluar rumahnya itu pahala. Naik terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek dari apa itu? Dari niat. Makanya niat ini punya peran yang sangat besar sekali di dalam agama kita. Sampai hampir semua kitab itu, kalau kita belajar kitab-kitab kuning atau kitab-kitab hadis, biasanya hadis yang paling pertama itu pasti hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena mereka mau mengingatkan diri sendiri dan orang-orang yang membaca kitab tersebut akan pentingnya niat. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan di sini, ya sedikit lagi aja, waktunya mungkin sampai isya ya. Ya, nah apa-apa, kita faedahnya sedikit, tapi kalau diamalkan itu jadi besar. Ilmu itu kalau diamalkan jadinya besar. Tapi kalau teori, tapi nggak pernah diamalkan, jadinya nggak ada manfaatnya. Nah itu. Nah, dikatakan di sini yang terakhir mungkin seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di antara keistimewaannya niat itu yang paling utama dan yang paling hebat adalah niat itu bisa ngerubah sesuatu yang biasa menjadi ibadah. Makanya kita kalau bisa di antara dulu ada seorang ulama yang namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, beliau ini pernah dinasehati sama gurunya, wahai Ali, kamu itu jangan melakukan satu perbuatan apapun itu kecuali kamu sebelumnya niat dulu yang baik.
Apapun itu, hal-hal biasa ataupun apalagi yang sifatnya ibadah. Itu keistimewaan niat yang pertama. Yang kedua adalah amal yang kecil itu bisa menjadi besar dengan niat. Dan satu amal itu bisa diisi dengan niat yang banyak. Semakin banyak niat kita, maka amal itu di sisi Allah nilainya akan semakin besar. Contoh, ya, kita mau hadir ke masjid. Ada orang yang hadir ke masjid, hadir majelis ilmu, niatnya cuma satu. Mau apa? Ya saya mau belajar lah. Atau saya mau iktikaf. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Pahalanya apa? Ya satu, pahalanya iktikaf. Lah kok cuma satu? Lah dia cuma niatnya cuma satu, mau iktikaf. Tapi ada orang datang ke masjid, saya niat mau iktikaf di masjid. Saya niat mau duduk duduk di masjid untuk belajar ilmu agama. Saya niat ketika belajar ilmu agama supaya menghilangkan kebodohan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya niat kalau misalnya saya punya ilmu, saya mau ngajarkan ilmu saya ke orang lain. Saya niat dengan saya menuntut ilmu ini tadi supaya bisa memberikan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya niat ini, saya niat ini. Nah, kira-kira pahalanya sama apa beda sama yang niatnya cuma satu? Beda. Duduknya dia cuma sebentar, mungkin duduknya jejer, berangkatnya bareng. Ya. Yang dimakan podo, ya. Minumnya podo teh, minumnya podo aqua. Tapi pahalanya, levelnya, kualitasnya beda. Yang satu niatnya banyak, yang satu niatnya cuma satu. Waliyadu bila ada lagi yang niatnya pamer, wah, ya ini sudah jatuh ketiban udah capek-capek dia ke masjid malah nggak dapat pahala. Nah, ini sedikit permasalahan tentang niat yang bisa kita bahas di sini. Ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau kita ketemu lagi ya kita lanjutkan. Kalau nggak ketemu lagi, ya insya Allah bisa ketemu lagi ya. Ya insya Allah ketemu. Yang penting nasihatnya diingat dan diamalkan. Karena yang sedikit kalau diamalkan itu nanti akan memberikan berkah yang luar biasa. Tapi kalau ilmu banyak orang sekarang belajar, ujung-ujungnya ya dia cuma mengumpulkan istilah-istilah agama, istilah-istilah religius. Tapi ujung-ujungnya apa perbuatannya? Apa efeknya ilmu tersebut dalam kehidupannya dia? Nggak ada. Kenapa? Nggak diamalkan. Nah, mungkin insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi semua amal perbuatan kita dengan niat yang baik. Saya dulu punya teman itu kemana-mana bawa notes. Waktu dulu belajar, notesnya isinya apa? Notesnya isinya niat. Saya niat gini, saya. Setiap dia mau melakukan sesuatu dibuka, dibaca. Terus dia baru beramal. Saking perhatiannya sama niat. Nah, itu bisa kita tiru hal-hal seperti itu. Kita mulai dari satu amal, satu niat. Mau apa sekarang? Oh, saya mau makan. Niatkan satu aja supaya makan kita itu ada nilai ibadahnya. Saya habis ini mau apa? Mau duduk sama keluarga. Niatkan yang bagus. Ya, saya niat untuk memasukkan kegembiraan di hati istri dan anak-anak. Pahalanya besar itu. Ya, jadi nggak cuma sekedar jagongan, tapi jagongannya punya nilai ibadah. Nah, insya Allah yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.